Selamat pagi. Kan nama saya Adel Zaki dengan tim 200502. Saya kelas 1C. Jadi saya akan review tentang materi IT Alus, yaitu materi cas. Sebelum kita mulai masuk materi, di matkul dan program materi ini kita ada dosen pengampu yaitu Pak Lukia Adrian dan instruktur Mas Zainal. Sebelum kita mulai materinya, kita memakai safety. Yang pertama itu adalah safety, kacamata safety, sarung safety, dan safety, rompi, dan safety shoes. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai materinya. Ini ada alat battery charge yang pertama kita coba dulu kontak battery charge. Ya, ini kita pakai roll teman. Nah, untuk menyalakannya kita pakai mode 3 kali. 1, 2, 3. Di sini ada logo petugas yang artinya apakah kita memasang terminal ini terbalik atau tidak. Sebelum kita melakukan pengecasan, kita pasang terminal dulu. Kan tidak terbalik teman-teman. Ini tidak terbalik nih. Tadi dia ada lampunya. Nah, untuk logo ini artinya ini mulai pengecasan sudah dicolok. Untuk logo R ini adalah lama berapa persen waktu pengecasannya. Nah, untuk logo salju ini pada saat pengecasan apakah kita melakukannya di ruang dingin atau tidak. Nah, karena kita melakukan pengecasan di 12 volt, yang berarti kita mengecasannya seperti ini. Kita pencet dulu, kita coba mode seperti ini. Nah, harusnya kan ada 12 volt nih nyala. Nah, untuk kita mengetahui berapa persen cas dalam baterai ini, itu mengetahuinya seperti ini, logo ini. Kalau lampunya padam ini artinya 0 sampai 25% sudah dicas. Kalau logo ini yang ada akinya 1/4 artinya 25 sampai 50%. Nah, untuk setengah ini logo aki setengah artinya 50 sampai 70%. Nah, untuk seterusnya di logo oke atau untuk seperti ini artinya sudah full. Nah, untuk kita memulai atau mengetahui cara lama waktu pengisian, kita pertama harus mengetahui aki apa yang diukur. Aki yang diukur ini adalah 45 ampere 12 volt. Nah, caranya itu adalah ini teman-teman, lama charging dibagi aki dibagi arus charge dikali efisiensi. Karena baterai charge itu baterai yang kita perlu 45 maka kita menggunakan melakukan efisiensinya 1,4 atau 70-80% seperti ini. Kapan kaki 45 AH. Charger di sini ada alat yang bernama baterai charge. Pertama-tama sebelum kita menggunakan alangkah baiknya kita nyalakan dulu stop kontak. Dan untuk menyalakan alat ini kita pencet tombol mode 3 kali, 1, 2, 3. Untuk pengecasan kita pastikan terminal masing-masing ya, pastikan benar dan tidak tertukar agar bisa pengecasan secara maksimal. Ini. Nah, teman-teman, jadi di sini di baterai charge ini ada logo yang plus minus. Jadi plus minus itu terminalnya ini terbalik atau tidak. Nah, untuk logo ini, logo power charger, ini terminal harus dicolok atau belum. Nah, untuk restart, untuk membaca kita waktu pengisiannya di dalam lampu ini. Dan untuk logo salju, ini pada saat kita melakukan pengecasan di ruangan dingin. Nah, kita kan pakai aki 12 volt. Pastinya untuk memulai pengukuran, memulai charge itu kita pencet dulu ini. Ya. Nah, ini kan nggak bunyi nih. Pasti ini ada tombolnya nih, lampunya. Nah, untuk kita tahu pengecasan itu berapa persen, pastikan ini lampunya nyala. Ini daerah mana nih? Ini mulai dari 0,25%, ini dari 25 sampai 50%,
ini dari 50 ke 75, dan yang logo oke atau tanda ini artinya udah full. Berarti di situ sudah mulai pengecasan aki. Baik, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan masuk ke teman-teman kalian. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ada laba pengisian pada aki atau pegangan pada aki. AHA dibagi pertama dari komposisi. AHA itu kapasitas baterai, misalnya ada yang 45, tegangan 100, ada yang 200. Yang DC ya. Terus ini arus pengisiannya berapa? Kali koefisiensi. Nah, koefisiensinya itu bisa diukur dari pengecasan baterainya. Dan misalnya pengecasan baterainya 85 sampai 90%, maka koefisiensinya itu bisa dipakai 1,1 sampai 1,2. Kalau 40 sampai 85% bisa dipakai 1,2 sampai 1,25. Kalau misalnya kapasitas baterainya 75 sampai 80%, itu dipakai 1,1. Jadi pada tegangan aki ini kalau misalnya pengisiannya sampai 30%, itu pakai 1,4 efisiensi. Itulah dari rumus penghitungan lama pengecasan pada aki. Sekian dari saya, terima kasih. Chargernya pernyalakan ke 20 sampai 80 AH, karena kita akan memakai aki yang ini tegangannya. Setelah kita sambungkan terminalnya plus dan minus, jangan sampai ada yang tertukar agar semakin aki. Ini. Lalu kita akan ukur arus tegangan pada baterai charger. Pertama kita pasangkan ke A sini sampai, terus kita jepit ke sini seperti ini untuk mengukur pada arus listrik pada baterai charger, karena tidak ada semua karena rusak. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya ini ada pengecekan baterai dasar. Ini ada type BC 12.4 baterai dasar. Sini saya akan mengecek baterai dengan ukuran 12 volt 45 Ah. Sebelum kita cek, kan kita lihat dulu di ini skalanya. Kan kalau aki 12 volt, otomatis jarumnya ke 12 volt. Nah, karena ini 45 Ah, juga di nomor ini juga 40 sampai 60 Ah. Di sini ada warnanya. Yang pertama itu merah, discharge, yang artinya ini aki ini tidak dipakai. Terus yang kuning recharge, artinya aki ini butuh di recharge. Yang warna hijau normal, artinya aki ini normal. Dan yang putih full up, yang artinya aki ini masih layak dipakai atau masih full, tidak perlu di charge lagi. Baik, kita uji dulu apakah aki ini sehat dan atau tidak layak dipakai. Pertama-tama kita masukkan ke terminalnya, yang merah untuk plus, yang jarum ini untuk minus. Pastikan terminal ini tidak salah agar pengecekan bisa secara maksimal. Oke. Oh ya, sebelum kita pengecekan, pasti ini udah berapa lama teman-teman, jadi harus 5 detik minimal, maksimal. 1, 2. Baik, sini menunjukkan 40 sampai 60 berwarna kuning, yang artinya baterai 12 volt 45 Ah ini harus butuh recharge lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya sini ada tools electrical yang sama tachymeter. Sebelum kita mulai pengukurannya, sebenarnya tachymeter ini diukur dengan menggunakan fan speed di alat berat, karena kita tidak menggunakan di alat berat, kita di fan speed pasangin. Nah, sebelum kita mulai pengukuran, pastikan kita nempel stiker yaitu bernama reflektometer ke fan speednya. Baik, sebelum kita nyalakan fan speednya, pastikan kita atur ke mode RPM, karena kita mengukur RPM. Baik, kita arahkan dulu ke stikernya, jangan terlalu dekat agar fan speednya tidak mengenai tangan. Mari kita putar fan speed 1. Nah, untuk hasilnya fan speed 1 itu ada 54,7. Untuk speed 2 1
Oh, sekarang dulu kita mulai sekerja seperti ini. Kita tempelkan. Lalu kita ke speed 2. Nah, ini teman-teman, speed 2 itu hasilnya 120,8 rpm. Nah, untuk speed 3 kita pastikan klasikernya berhasil. P3 nah, teman, P3 itu hasilnya 58,12,5 rpm. Sekian dari saya untuk kasih ukuran altimeter. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Selanjutnya ada vernier caliper atau jangka sorong. Sebelum kita melakukan pengukuran pada diskat, kita perlu mengetahui komponennya di dalamnya. Yang pertama itu ada upper jaws atau rahang atas. Biasanya untuk mengukur diameter dalam. Dan terus ada lower jaws atau rahang bawah, biasa mengukur diameter luar. Di sini ada screw untuk penguncinya. Setelah kita mengukur, kita harus pastikan screw itu terkunci agar tidak berubah ukurannya. Terus di sini ada skala utama untuk mengetahui skala utama dari kedalaman atau untuk mengetahui ketebalan. Terus di sini ada scalonius. Terus di sini ada mengukur kedalaman, tangkai kedalaman. Selanjutnya kita akan mengukur dispat. Kita akan mengukur ketebalan dulu. Pertama kita ukur dulu ini. Pastikan penuh terkunci screw-nya. Nah, baik. Sini kita mendapatkan skala utamanya yaitu 9. Terus kita cari dulu nih skala nonusnya yang paling lurus. Paling lurusnya berapa? Kita cari dulu nih. Yaitu 80. Jadi ketebalan dari diskat ini 9,80. Baik, selanjutnya kita akan mengukur kedalaman. Pause dulu. Baik, selanjutnya kita akan ukur kedalamannya. Pertama, untuk ukur kedalaman kita pakai upper jaws atau rahang dalam. Nah, setelah diukur kedalamannya, kita kunci pakai screw agar tidak terlepas. Mari kita ukur. Kita lihat skala utamanya berapa. Skala utamanya itu menunjukkan 28. Skala utama menunjukkan 28. Skala nonius kita cari paling lurus yaitu 50. Jadi kedalaman dari diskat ini berada di 28,50. Terima kasih. Baik, di sini ada alat yang bernama refraktometer. Refraktometer itu alat yang digunakan untuk mengukur kondisi aki dan kesehatan secara akurat dengan pembiasan cahaya. Pertama, sebelum kita menggunakan refraktometer,
Langkah baiknya kita kalibrasi dulu dengan cara meneteskan 3 air putih ke dalam kaca alkometer. Kita kalibrasi dulu ya. Skip saja. Kita lanjutkan ke 3 tetes. 1, 2, 3. Baik, sekarang kita tutup dulu. Kita ukur dulu. Nah, baik. Kalau misalnya kita di timeline-nya warna putih dari timeline, artinya reflektometer itu sudah terkalibrasi. Oke, sudah terkalibrasi di timeline. Baik, setelah itu kita coba untuk ukur air akinya. Pertama-tama kita lap dulu. Baik, di sini ada namanya alat hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk mengukur masa jenis aki yang bertujuan apakah aki itu layak dipakai atau butuh perbaikan lagi. Jadi ada komponen dari hidrometer yaitu penyedot utama atau pelampung. Ini ada pipet untuk menyedot aki. Baik, mari kita aplikasikan ke aki apakah aki itu layak dipakai atau tidak. 3. Pertama pipet masuk ke lubang aki, terus kita penuh dari penyedotnya. Nah, baik. Ini menunjukkan di pelampung itu ada warna hijau, putih, merah. Hijau ini aki berarti lagi pakai, yang putih ini fair atau ukuran dan yang bercharge. Terus yang merah ini yang lagi pakai. Karena di aki ini air yang menuju skala utama yang warna merah, nanti aki ini tidak lagi pakai. Sekian dari saya. Ada namanya hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk mengukur masa jenis aki yang bertujuan apakah aki itu layak dipakai atau butuh perbaikan lagi. Di sini ada komponen dari hidrometer yaitu penyedot utama atau pelampung. Di sini ada pipet untuk menyedot masa jenis aki. Baik, mari kita aplikasikan ke aki apakah aki itu layak dipakai atau tidak. Pertama pipet masuk ke lubang aki, terus kita penuh dari penyedotnya. Nah, baik. Sini menunjukkan di pelampung itu ada warna hijau, putih, merah. Hijau ini aki berarti masih lagi pakai, yang putih ini fair atau 50-50. Terus yang merah ini tidak lagi dipakai. Nah, karena di aki ini air yang menuju skala utama yang warna merah, nanti aki ini tidak lagi dipakai. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini ada mechanical tools yaitu silinder burgess. Pertama kita burgess kita dulu silinder dari mesin ini, menggunakan panel kaliper. Panel kaliper itu menggunakan 0,5 mm untuk penelitiannya. Nah, di sini tuh ketelitiannya itu 81,70 mm. 81,70 mm. Silinder burgess kita atur ke 82,00. Jadi di sini ada beberapa komponennya. Yang pertama ada grip, ada replacement. Di sini ada, nanti saya kasih keterangan di video. Sebelum kita mulai ukuran di silinder burgess, kita kalibrasi dulu menggunakan mikrometer. Mikrometernya ini menggunakan 75 sampai 100 mm. Di sini udah terkalibrasi ya. Kalibrasi nanti di video sebelumnya. Kita arahkan ke ini. Arahkan. Itu pastikan mikrometer ke 82 mm. Dan pastikan ke burgessnya yang angka 0. Yang angka 0. Nah, itu di angka 0 silinder burgess ya untuk kalibrasinya. Baik, setelah dikalibrasi kita mulai pengukuran ke silinder burgess. Untuk ketirusan
kita akan menghitung keterasan dulu. Harganya 1. Nah, ini untuk keterusannya 82, keterusan atas atau X1, atau yang tengah 82 juga, untuk yang Y3 atau keterusan yang ketiga atau bagian bawah 82 juga. Mari kita tuliskan sini. X1 ada 82 mm, X2 82 mm, X3 82 mm. Baik, selanjutnya kita akan menghitung keovalannya. Sama tapi berbeda ukuran, beda apa namanya, cara pengukurannya. Sama kita lihat satu keovalan. Untuk keovalannya itu 82 mm. Keovalan pertama S1, keovalan kedua yang ke tengah itu sama 82 mm. Yang ketiga atau X3 itu 81,99 mm. 82,01 mm. Selanjutnya di sini ada perhitungannya. Tadi kita sudah mau ukur hasil silindernya. Y1 itu 82 mm, Y2 82 mm, Y3 82,1 mm. Untuk rumus keovalannya itu pertama itu X1 kurang Y1, X2 dikurang Y2, X3 dikurang Y3. Baik, kita akan mengukur rumus keovalan. Satunya berapa? 82. 2 dikurang satunya 82 sama dengan 0. Terus yang rumus keovalan yang kedua itu ada X2 juga kurang Y2 sama 82 kurang 82. 82 kurang 82. Yang 0 terus yang X3 tidak sama, X3 dikurang Y3 sama dengan 82 kurang 82,1. Berapa nih? 82,03 ya? 0,1. Di sini ada artinya rumus keovalan itu rata-rata di 0, yang artinya silinder untuk keovalan itu tidak ada kausan. Terus yang kedua ada rumus keterusan itu X1 dikurang X2 dikurang X3, X1 dikurang X2 dikurang X3. Satunya berapa? Satunya 82 0,00 kurang 82. Terus yang ketiga kita keterusan yang ketiga itu ada Y1 Y2 dikurang Y3. 1 yang Y2 kurang Y3 sama yaitu 82 00 82 kurang 81 82,01. Itu untuk keterusan itu juga tidak ada kausan, yang berarti silinder itu normal. Untuk mengetahui silinder itu, S1 untuk ukuran di sini, S2 untuk ukuran di sini. Setiap jarumnya ke angka sebelah kanan itu dikurang, dan yang sebelah kiri itu ditambah. Sekian dari saya. Untuk kausannya nanti kita akan di video, akan saya kasih keterangan di video. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada candle tools service
Kaizen Tools Agent. Di sini saya akan mereview ulang materi satu, yaitu memperkenalkan Kaizen Tools di alat berat. Oke, yang pertama ini ada pipe wrench, terus yang kedua ada adjustable wrench, terus ada crowbar, ada extension 1,5 1/2, ada extension 3/4. Di sini ada L handle, ini ada soket, dua soket yang ukuran berbeda, yang satu 41 mm, yang dua 42 mm. Terus sini ada torque wrench. Lanjut, di sini ada plastik hammer, ada rubber hammer, dan juga ada copper hammer. Di sini juga ada scraper yang bisa untuk mengelupas cat di suatu unit alat berat. Terus di sini ada magnetic pickup tools. Magnetic pickup tools itu biasa digunakan untuk mengambil alat magnet yang sulit digapai oleh tangan. Terus yang sini ada kunci T, kunci handle wrench. Di sini ada sliding T-bar. Terus yang plastik ini ada punch and chisel. Lanjut, di sini ada combination wrench. Ini namanya open wrench, ini namanya offset wrench. Terus di sini ada torque key, di sini ada Allen key. Ini kunci bintang atau kunci L. Lanjut, di sini ada soket panjang sama soket yang pendek tapi besar. Ini universal joint. Terus ini ratchet, ada ratchet. Terus ini vice grip. Ini long nose vice grip. Ini adjustable wrench yang berbeda ukuran. Terus ini ada combination plier. Ini long nose plier. Lanjut, di sini ada cutting plier, ada dua jenis cutting plier. Terus di sini ada long nose plier, di sini ada combination plier. Terus ini ada dua obeng, yang satu minus, satu plus, tapi sebutannya yang ini screwdriver minus, yang ini screwdriver plus, screwdriver cross. Kita lanjut. Sini juga ada sama, ini ada combination wrench, di mana ada sama-sama open wrench, ada berbagai jenis ukuran dari mulai 6x7 sampai paling besar 17x19. Terus di sini ada bell pen hammer atau palu konde. Di sini ada filler gauge yang digunakan untuk mengukur celah-celah pada piston. Terus di sini ada plastik hammer. Di sini terdapat ada punch and chisel. Selebihnya terima kasih. Mari kita praktekkan Kaizen Tools service ini di Baut